Tepat adalah yang B. 15. Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implementasi dari pasal tersebut adalah maknai, ayo cari yang sama maknanya. A. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menjual seluruh kekayaan alam kepada investor asing tanpa batasan. Nggak boleh. Ya, ingat, semua yang dimiliki oleh negara kita, kekayaan bumi, air, alam, itu harus untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran orang asing. Ya. B. Pemerintah Indonesia wajib mengelola dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan finansial bagi negara. Bukan. Tujuan kita dalam pengelolaan sumber daya adalah untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Yang C. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, betul, dan merata untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Betul, kan tadi dibilang untuk kemakmuran rakyat. Jadi ini sama maknanya. Yang D, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengalihkan semua pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan swasta nasional. No, semua yang punya sumber daya alam kita yang sifatnya penting ya teman-teman ya, itu harus dikelola oleh negara. Ya, yang E, pemerintah Indonesia dapat mengabaikan kebutuhan lokal dalam pemanfaatan. Tidak. Jadi itu harus untuk semua ya, baik lokal, pusat, itu semuanya harus mendapatkan manfaat dari sumber daya alam kita. Jadi harusnya nggak boleh tuh ada pengelolaan tambang besar-besaran oleh swasta, itu harusnya nggak boleh. Tapi kan di Indonesia korupsinya tinggi ya teman-teman ya. Jadi perusahaan tambang tuh mau minta izin tuh gampang gitu, tinggal pakai gini aja gitu. Nah harusnya kan nggak boleh. Yang namanya tambang itu kan sebenarnya untuk vital ya, termasuk ya teman-teman ya, harusnya dikelola oleh negara gitu. Terus nomor 16. Pasal 28J mengatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan pasal tersebut? A. Mengadakan seminar online tentang kebebasan berekspresi tanpa batas, udah jelas salah. B. Membentuk komunitas lingkungan yang fokus pada kampanye kebersihan, bisa jadi, di mana setiap anggota bertanggung jawab untuk tidak membuang sampah sembarangan demi menjaga hak orang lain. Ini bicara tentang pemenuhan kewajiban dan hak teman-teman. Jadi kalau kita mau menuntut hak, kita harus memenuhi kewajiban kita. Ini benar. Terus yang C, menyusun petisi online yang meminta dihapusnya semua bentuk aturan lalu lintas. Nggak bisa. Ada aja dilanggar, apalagi nggak ada, ya kan? D, menggalang dana untuk mendukung pembuatan film dokumenter yang mempromosikan hak setiap orang untuk menyebarkan informasi pribadi sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Nggak boleh sembarangan. Ya, kalau kita menyebarkan informasi pribadi orang lain secara sembarangan, itu jatuhnya doxing. Namanya doxing. Doxing. Ini kita nyebarin informasi pribadi orang, kan banyak ya teman-teman ya, kalau ada selebgram gitu misalnya, sampai dijejerin tuh nama, kerja di mana, itu sebenarnya nggak boleh ya kalau kita bicara tentang aturan dalam undang-undang ITE gitu, itu harusnya nggak boleh. Yang E, memperkuat sistem hukum di Indonesia agar masyarakat dapat memenuhi kewajibannya dan menuntut haknya. Ini bisa jadi. Nah sekarang di antara B sama E, mana teman-teman yang kita pilih? Apa ya prinsipnya tadi? Prinsipnya adalah yang aplikatif atau berupa tindakan nyata, terus berkelanjutan, gitu kan ya, dan melibatkan langsung, gitu. Mana yang bisa langsung terlibat nih? Yang B, betul, karena yang B itu lebih aplikatif, melibatkan secara langsung berupa tindakan nyata,
gitu ya, dan berkelanjutan. Terus nomor 17. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan memberikan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Apakah kontribusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat? Nih, yang ditanya masyarakat ya, teman-teman ya. Berarti kalau yang dilakukan oleh masyarakat tadi berupa tindakan nyata, aplikatif, berkelanjutan gitu ya. Mana nih jawabannya? A. Membentuk forum lintas agama untuk mendiskusikan permasalahan bersama dan mencari solusi yang mendukung kebebasan bersama dan toleransi sambil memastikan bahwa semua agama mendapatkan perlakuan yang adil. Betul banget. Kan kita dalam konflik untuk bersatu, kita harus mengutamakan dialog, diskusi, dan mediasi ketika terjadi konflik. Itu kan teman-teman ya. Jadi opsi yang A ini benar. Yang B, harus mendorong pendidikan agama yang mengedepankan pemahaman tentang hak asasi manusia tetapi tetap mempertahankan batasan-batasan sesuai dengan norma sosial yang ada. Nah, ini harus hati-hati. Batasan ini bisa mengganggu keberagaman, teman-teman. Jadi ini rancu nih. Yang C, masyarakat harus aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Apakah bisa aplikatif, apakah tindakan nyata dan bisa dilakukan secara berkelanjutan? Tidak. Masyarakat sebaiknya berkolaborasi dengan lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan dan kebijakannya konsisten. Tidak lah ya, tidak aplikatif. Masyarakat perlu memfasilitasi dialog antar kelompok agama dengan memprioritaskan kepentingan agama mayoritas. Ini jelas salah. Berarti mana yang tepat? Yang A ya. Betul, jawabannya yang A. Terus 18. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Evaluasilah peran generasi muda dalam implementasi pasal ini. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan kontribusi generasi muda dalam mendukung implementasi pasal 30 ayat 1? Ini kata kuncinya ini. Generasi muda. Coba pilih jawaban yang sesuai dengan karakteristik generasi muda dan pilih jawaban yang menunjukkan bentuk penerapan bela negara oleh warga negara. Yang mana? Program pendidikan militer. Masuk di sini. Tapi apakah generasi muda tertarik dengan program pendidikan militer? Tidak. B. Generasi muda harus berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung ketahanan sosial secara tidak langsung membuat rasa bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ini cocoknya dengan sifat dari generasi muda itu dia menghargai kebebasan, mementingkan pengalaman, dia kreatif dan inovatif, dia mudah beradaptasi. Ini cocok nih teman-teman yang B. C. Generasi muda sebaiknya bergabung dengan organisasi kemudaan yang mempromosikan kegiatan kebangsaan dan patriotisme, tetapi tidak harus terlibat langsung dalam kegiatan militer atau keamanan negara. Nah, ini sebenarnya yang bikin dia jadi salah, teman-teman. Seolah-olah kalau kita udah ikut organisasi kepemudaan, maka kita nggak harus lagi terlibat dalam keamanan negara. Itu kurang tepat, gitu ya. Yang D, generasi muda dapat berkontribusi dengan mengikuti pelatihan khusus tentang pertahanan keamanan negara yang diselenggarakan lembaga pemerintah atau organisasi terkait. Pelatihan itu nggak sehari-hari ya kan. Generasi muda harus mendukung kebijakan dengan aktif terlibat dalam kampanye. Kurang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa yang B yang tepat, Kak? Padahal yang lain juga bisa jadi benar. Pertama, karena dia ada karakteristik generasi muda di mana kita melibatkan langsung generasi muda untuk mendapatkan pengalaman. Dan yang kedua, ini bisa sifatnya berkelanjutan dan berupa tindakan nyata yang bisa dia lakukan setiap saat, gitu ya.